Baik, teman-teman, selamat datang di kelas bisnis iklan. Di pertemuan keempat sampai terakhir nanti akan kebetulan saya akan membantu Bu Maria untuk nantinya menyelesaikan mata kuliah ini sebagai salah satu mata kuliah pilihan. Nah, sebelum mulai ke mata kuliah pilihan, sambil absensi, ya kan, sambil presensi di pertemuan 4 ini, saya pengen dengar sebenarnya apa motivasi kalian masuk ke mata kuliah pilihan bisnis iklan gitu? Karena tahun kemarin itu yang ngambil mata kuliah bisnis iklan tuh belasan ya. Tapi tahun ini bisa sampai 37 gitu. Dan itu satu prestasi yang sangat mengejutkan tentunya gitu. Kenapa harus sampai sebanyak ini gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Apa motivasi kalian masuk ke bisnis iklan? Dengan menjawab itu, maka kita masuk ke presensi sebelum kita masuk ke materi. Kita mulai dari Azahra Najwa, ada? Azahra Najwa, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, nggak hadir. Ini sekarang absen ya, teman-teman. Jadi sekalian diobrolin. Al-Fatih, Reski, Ananda, Al-Fatih, nggak ada. Cuma 23 ternyata yang itu yang muncul. Abot, Abbot, Faiyaz, nggak ada. Maulia Maya, Hadir, Pak. oke. Jadi apa motivasimu masuk ke mata kuliah peminatan bisnis iklan ini? Maulia, apa motivasimu masuk ke peminatan bisnis iklan ini? Eh, Tujuan saya biar bisa tahu gimana promosi iklan dengan baik, Pak. Tujuannya biar tahu promosi iklan dengan baik. Boleh. Mari kita lanjut. Kita dengar dari alasan yang lain. Risma Wini, silahkan. Apa motivasimu? Ada nggak? Ada, Pak. Oh, silahkan, Riz. Kalau saya sendiri sih, saya pengen tahu hal mendalam cara mengembangkan strategi pemasaran yang efektif gitu, Pak. Hmm. Dari persepsi brand sendiri. Hmm. Padahal di mata kuliah sebelumnya kayaknya sudah banyak ya dibahas persepsi dari branding. Tapi nggak apa-apa, tapi kita coba lihat nanti ya. Reki Patria, silahkan. Hadir Pak. Jadi apa motivasimu masuk ke mata kuliah pilihan ini? Bukannya mata kuliah yang lain itu lebih menyenangkan? Oke. Gitu. Jadi pengen mengetahui tentang dasar-dasar berbisnis melalui sosial media gitu Pak. Oke. Selain itu, apa motivasimu? Selain mengetahui dasar-dasar itu. Rek, kepental. Saya Selain ingin mengetahui dasar-dasar apa ya motivasi masuk ke dalam mata kuliah bisnis iklan ini? ingin mengetahui banyak lagi sih Pak tentang berjualan gitu Pak, bisnis itu mungkin. Hmm. Oke, kita lihat nanti apakah memang kita mengetahui dasar-dasar atau lebih dari itu. Berikutnya Muhammad Fauzan Banyu, ada? Nggak ada ya berarti. Sherina, Sherina Shiva, nggak ada. Hadir, Pak. Oh, apa motivasi masuk dalam mata kuliah pilihan bisnis iklan ini? Untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana sih cara kerja di industri bisnis iklan khususnya yang industri kreatif gitu, Pak. Hmm. Oke, berikutnya Atala Fatia.
Hadir, Pak. So what's your motivation? Em, Pengen tahu gitu aja, Pak, gimana caranya bikin iklan atau berbisnis dengan iklan gitu, Pak. Karena kan berhubungan juga sama branding gitu. Oke. Oke, berikutnya ID ada? Hadir, Pak. Apa motivasimu masuk ke dalam mata kuliah ini? Motivasi saya mengambil mata kuliah ini ya mungkin ini Pak, apa salah satunya ingin apa tahu mengkaji iklan-iklan yang sudah ada, terus eh, mengetahui lah bagaimana cara membuat iklan itu yang tepat gitu Pak. Sebenarnya sudah dikasih tahu loh di mata kuliah di KV 2, di KV 3 cara membuat iklan. Tapi ya kita lihat nanti ya, semoga sesuai ekspektasi. Tugas pengawal TPS. Pengawal TPS itu ibarat CCTV yang sedang pengawas TPS. Berikutnya, Akila, nggak ada. Oke, Nima Dekunti, ada? Nggak ada, Nima Dekunti. Oke, berikutnya Muhammad Rifki, nggak ada. Muhammad Rifki Hawari, oke, nggak ada. Masuk ke Angela Sari Manurung. Saya, Pak. Oke, jadi apa motivasimu masuk ke dalam mata kuliah itu? Eh, Selain bisnis iklan ini jadi matkul wajib branding, bisnis iklan ini eh, motivasinya ya semoga lewat bisnis iklan itu bisa tahu bagaimana iklan itu dibisniskan gitu. Oh, bagaimana iklan itu dibisniskan? Padahal nggak harus bisnis juga, tapi nggak apa-apa. Oke, berikutnya Solideo, ada? Nggak ada. Yesi Apriana, Hadir, Pak. oke. Oh, oke, kita ke Soli dulu. Jadi apa motivasimu masuk dalam mata kuliah ini? Saya saya mengenai bagaimana berita yang benar dan membaca Hmm. Terus ada lagi motivasi lain? eh, dan juga saya ingin tahu bagaimana cara beriklan mengiklankan satu produk dengan sesuai target pasar Oh, ini. oke, oke. Berikutnya Yesi Apriana. Semester Motiv berapa sih, Yes? Berarti sekarang? semester 7. Oh, semester depan udah TA ya? Berarti ya? Iya, Pak. Atau semester ini yang udah TA? Semester depan, Pak TA. Oh, semester depan TA. Berarti proposal semester ini berarti ya? Iya. Nah, tapi belum dibikin kok proposal pada. Jadi apa motivasimu masuk ke bisnis iklan? Bukankah mata kuliah kayak desain grafis itu lebih 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 banyak diminati? Motivasi saya sih eh, untuk belajar memahami cara kerja pemasaran, komunikasi keterampilan dalam beriklan, Pak. Karena berhubungan juga sama peminatan saya di bidang branding. Oke. Jadi kebanyakan pada bidang branding ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Yes. Berikutnya Akbar Ihsan. Akbar Ihsan nggak ada. Hadir Pak. Oh, ada. Jadi apa motivasimu masuk dalam bisnis iklan ini? Motivasinya sebenarnya ini kan salah satu matkul wajib branding ya Pak. Tapi Mm-mm. di sini saya
menjelaskan motivasi masuk branding aja mungkin ya Kak. Matkul bisnis iklan. Jadi Oh, motivasi Lanjut. apa? Hmm, Bagaimana Pak? terdengar suaranya. Silahkan. Karena mata kuliah wajib Motivasi branding. saya sebenarnya saya suka eh, mendesain sesuatu yang akan terjadi Pak. Jadi bisnis iklan ini lebih cocok karena perlu strategi ke depannya, bukan cuma eksekusi saat itu saja Pak. Mungkin Oh, itu aja Pak. oke. Selanjutnya Muhammad Raffi Riandani. Ada? Nggak ada? Hadir. Oh, ada. Raffi. Silahkan, Raf. Apa mau? Iya Pak, sebelumnya karena ini juga mata kuliah branding, karena saya juga branding, tapi sebenarnya pengen tahu fundamental dalam berbisnis, terutama di bidang iklan aja sih. Soalnya kan udah banyak media yang baru, terus tren yang baru, semuanya baru lah. Jadi gimana cara kita beradaptasi? Kalau kita sendiri kan udah dibekalin sama kelas entrepreneur kemarin, nah mungkin di sini bisa lebih spesifik lagi di bidang yang khusus gitu. Oke. Thank you, Raf. Berikutnya Hikmal Dharma. Ada? Hikmal Dharma. Nggak ada. Dewa Jalu. Silahkan. Hadir Pak. Motivasi saya untuk di kelas mengambil kelas bisnis iklan ini untuk mempelajari bagaimana proses dan strategi dalam pemasaran iklan. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Berikutnya Dela Anggraini Fauzia. Hadir, Pak. Ada? Ada, Pak. Kok nggak kelihatan ya? Dewa. Dewa. Dela. Jadi kalau di bisnis iklan ini ilmu apa sih yang sebenarnya diharapkan? Yang saya harapkan sih ini sih, Pak. Selain mendalami strategi pemasaran, produk atau citra merek tuh saya tuh pengen lebih tahu cara kayak klasifikasiin target market di bisnis iklan. Karena kadang tuh suka eh, nggak sesuai aja target, iklannya udah bagus tapi targetnya tuh susah gitu kita capai gitu. Kira-kira seperti itu sih, Pak. Oke. Terima kasih Dela. Kemudian berikutnya Marisa Amelia. Adakah? Nggak ada. Kemudian Jeremia Bilago. Nggak ada. Hadir, Pak. Siapa yang hadir nih? Jeremia Bilago, Oh, Pak. Jeremia. Silahkan, Jer. Apa sih yang kamu pengenin atau yang kepengen kamu dapetin di mata kuliah ini? Dan dari 3 pertemuan kemarin, apa yang belum atau apa yang perlu dieksplorasi lebih jauh? Ini sih, Pak. Masalah di menargetkan apa sih namanya? Si konsumen gitu contohnya, Pak. Dalam periklanan itu masih saya bingung gitu. Karena salah satu tujuan saya belajar ini kan pengen bantu UMKM, Pak, di belajar bisnis iklan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baiklah, Jeremia ya. Berikutnya ada Mega Puspitasari. Ada? Oh iya, ada. Apa yang kamu ekspektasikan dari mata kuliah ini? Ekspektasi saya mengikuti kelas bisnis iklan itu saya pengen tahu Pak gimana sih cara untuk menganalisis hasil iklan yang udah kita rancang gitu Pak. Oke, terus? Terus kan nanti juga di TA branding kan ada aktivasi tugas akhir kita. Nah saya juga pengen tahu gimana sih caranya buat ngepromosiin tugas akhir kita dengan lebih efektif juga Pak. I see. Oke, terima kasih Mega. Berikutnya Ilham Lovian, Nufus, adakah? Nggak ada. Bunga, Amalia. Hadir, Pak. Oke. Kalau di motivasi saya sendiri itu lebih ke untuk mempelajari gimana caranya kita tahu
strategi pemasaran di iklan tersebut dan juga mungkin bisa mengasah kemampuan kita sebagai anak DKV untuk berpikir kreatif dalam merancang gimana caranya bisnis iklan itu bisa mempunyai keunggulan yang bagus. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, terima kasih Bunga. Berikutnya Joni Effendi, hadirkah? Nggak ada. M. Attar Gifari. Hadir, Pak. Oke, jadi apa yang kamu harapkan atau yang ingin kamu bayangkan nanti di akhir perkuliahan ini? Eh, Pertama ya karena alasan saya karena berkesinambungan dengan matkul pilihan saya itu branding. Terus saya juga ingin mempelajari bagaimana strategi dalam bisnis tapi lewat periklanan gitu sih Pak. Saya ingin lebih eh, belajar aja gimana cara menyampaikannya yang baik dan benar. Seperti itu sih. Padahal di dunia ini nggak ada yang benar. Yang sesuai target apa maksudnya? Kadang suka kan biasanya suka miss Pak. Istilahnya ya tadi benar kata Ala eh, kayak udah bagus iklannya tapi kadang kurang tersampaikan. Lebih pingin em, apa ya mempertajam lah Pak ilmunya. Oke, terima kasih Attar. Berikutnya Poja Ratu Permatahati. Hadir, Pak. Oke, mungkin kamu udah dengar dari beberapa kakak tingkat dan lain sebagainya berkaitan dengan menurutmu atau apa namanya gambaran nanti di akhir proyeknya gimana sih yang kamu bayangkan masuk ke bisnis iklan tuh? Gambaran saya masuk ke bisnis iklan ya, pastinya saya jadi bisa lebih memahami dinamika pasar sih, Pak. Jadi biar saya bisa tahu gimana iklan itu bisa mempengaruhi perilaku dan preferensi konsumen itu sendiri, gitu. Hmm, terima kasih Poja. Makasih, Pak. Berikutnya Desni Dwi, adakah? Hadir, Pak. Oke. Jadi bentuk branding seperti apa yang penting untuk bisnis iklan menurutmu? Saya ngambil referensi dari yang tahun kemarin ya, Pak. Kalau dari yang saya tahu itu dari Cutting 20 tuh kalau tidak salah untuk mata kuliah bisnis iklan sendiri tuh mereka mencari sebuah UMKM dan itu tugasnya berkelompok dan mereka itu merancang strategi untuk mengiklankan produk dari UMKM itu, Pak. Oh, sepertinya kelihatan lebih menarik ya. Antusias tahun ini lebih banyak. Oke, terima kasih Desni. Benar ya? Baik, Pak. Berikutnya Kori Hadi Putri. Adakah? Ada, Pak. Oke. Jadi bagaimana menurutmu eh, keterkaitan antara branding dan bisnis iklan? Branding yang dipelajari dari kemarin ya di Cafe 1, di Cafe 2, di Cafe 3 dengan bisnis iklan hari ini. Sebenarnya untuk keterkaitan sih pasti ada ya Pak. Terutama dalam hal strategi kan kita nge-branding juga ada strategi kan. Gak ujuk-ujuk tuh ada nih kampanyenya gitu. Pasti kita ada strategi juga. Nah itu menurut saya terkaitan dengan bisnis iklan karena di bisnis iklan kita juga belajar strateginya juga kan Pak. Gitu Pak. Enggak juga di bisnis iklan nggak pakai strategi gitu. Saya nggak pengen ngasih strategi, biar kalian sendiri yang nyanyi. Oke, terima kasih. Kori ya berarti ya tadi. Iya, Pak. Berikutnya Agil. Gil, oh nggak ada. Agil tidak ada. Kita ke Asih Rahmawati. Asih Rahmawati. Iya Pak, hadir Pak. Oh. Jadi yang selama ini kamu pelajari berkaitan dengan branding, menurutmu kenapa penting untuk belajar bisnis iklan ya? Karena menurut saya pribadi ya Pak, eh, bisa memberi saya kesempatan untuk mengekspresikan ide-ide inovatif melalui iklan. Karena iklan kan
berkesinambungan sama branding ya Pak, karena saya juga jurusannya peminatan saya branding, jadi mungkin lebih ke mencari ide-ide yang lebih inovatif lagi untuk digital marketing ya Pak. Nah, baiklah. Terima kasih, Asih. Berikutnya, Tabina. Iya, Pak. Jadi, Oh, kenapa kamu pengen belajar di bisnis iklan selain mata kuliah wajib? hmm, karena ini sih Pak, pengen tahu caranya gimana menerapkan strategi kreatif dalam iklan, terus pakai ilmu-ilmu dari DKV gitu Pak. Padahal DKV itu nggak jelas loh ilmunya. Serius, karena dia kan akarnya dari seni rupa. Sedangkan yang dikerjakan itu komunikasi, PR kan. Public Hmm. relation, bagian visual kan gitu. Nggak yang Iya, bener. Tapi nggak apa-apa. tapi kalau kalau iklan kan berkomunikasi Pak dengan audiens. Nggak kan tetap komunikasi kan basicnya. Iya. Berarti kan jurusannya komunikasi sebenarnya, bukan desain. Tapi kan ada medianya Pak, kayak media dari TV, dari bisa dari poster, itu kan ilmu-ilmu DKV juga. Hmm, Gitu. itu masih tetap ilmu komunikasi visual, komunikasi di KP bukan. Tapi terima kasih Tabina, Iya kita Pak. liburan lebih jauh nanti. Berikutnya Deo Effendi, nggak ada. Ashar Sansuri, nggak ada. Hadir, Pak. Oh Ashar. Hadir, Pak. Ashar, bisakah kamu berikan saya eh, macam summary gitu ya, maksudnya kesimpulan dari pertemuan pertama dengan Bu Maria di mata kuliah ini? Baik, Pak. Yang saya dapat simpulkan sebenarnya adalah gimana cara kita melihat suatu iklan menjadi penilaian nilai value brand tersebut untuk disampaikan pada halayak umum dengan strategi masing-masing itu. Makanya akhirnya value bisa tersampaikan. Mungkin Hmm. itu. Baik, terima kasih Ashar. Kita masuk ke Yosel, Hermawan. Sama-sama. Hermawan, adakah Yosel? Hadir, Pak. Oke, bisakah saya diberikan gambaran apa yang didapatkan pada pertemuan ketiga kemarin atau pertemuan minggu kemarin ketika dengan Bu Maria? Gambarannya mungkin kita dapat mempelajari bagaimana sih cara membuat sebuah iklan atau strategi yang efektif dan jelas untuk disampaikan kepada target audiens. Oke, ada lagi? Cukup, Pak. Cukup itu aja. Baik, terakhir Yosel yang di apa namanya? Yang di presensi, ada yang belum dipanggil silahkan untuk angkat tangan, teman-teman. Saya Pak. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan 5D, Azahra, Azahra. Oh, yang pertama tadi, Abot. Oke, kita mulai dari bawah lagi, dari Azahra dulu. Azahra, pada pada tugas yang kedua, tugas yang kemarin Bu Maria berikan, sebenarnya tujuannya apa sih menurutmu? Untuk pribadi. Menurut menurut saya sih mungkin Bapak ingin menganalisa referensi-referensi mahasiswa di DKV ITERA tentang iklan yang menurut mahasiswanya menarik sih Pak. Sehingga mungkin barangkali Bapak bisa punya materi-materi yang membuat kita punya referensi yang lebih baru untuk belajar mungkin. Apa yang mau dipelajari dari itu? Oke, terima kasih, Pak, Zara. iya Pak, FYI waktu magang kan di perikanan juga Pak, soalnya disuruh bikin gitu persis. Jadi buat buat belajar gitu. I see. Mungkin kalau yang untuk mata kuliah ini agak sulit ya formnya. Masih bentuknya kan liquid nanti jadinya. Tapi nggak apa-apa sih, dilihat. Oke, thank you, Zara. Silahkan untuk turun tangan dulu, lower hand. Oke, berikutnya ada Abot Kunti.
Nimade Kunti Dewi. Abot dulu yang paling bawah tadi. Abot Fayat. Fayat yang benar ya. Bias ya. Selama kamu belajar di DKV ITERA, menurutmu belajar di DKV ITERA tuh ada manfaatnya nggak sih? Kalau dibilang ada manfaatnya ada, Pak. Tapi untuk mengimplementasikan itu sebenarnya bukan dari pelajaran di KVTR aja. Maksud saya seperti contohnya bisnis, judul nama bisnis iklan yang berarti bisnis kan bisnis iklan. Gimana caranya sebuah karya atau produk yang kita hasilkan itu dapat terjual gitu, dapat melakukan sales. Jadi mungkin kalau misalkan dari segi pendidikan itu apa ada manfaatnya. Cuman kalau kita tidak bisa menggunakan ya nggak kelihatan juga manfaatnya seperti seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih. Abot. Panggilanmu Abot ya berarti ya? Iya Pak, Oh, atau ada panggilan unik lain yang bisa di itu? nggak abot. Abot aja. Oke, terima kasih, Bot. Terakhir adalah Nimade Kunti. Oke. Halo nih. Ini dipanggilnya Made, Dewi, atau Nimade? Iya. Sorry, suaramu kecil banget. Dipanggilnya Nimade, Pak. Oh, Nimade. Jadi, menurutmu selama kuliah di ITERA, gitu, selama kuliah di ITERA, mata kuliah apa yang sebenarnya nggak penting-penting amat untuk dipelajari? Eh, Sebenarnya penting semua sih, Pak. Karena setiap mata kuliah itu ada materi dengan ranahnya masing-masing. Misalnya kayak ilustrasi, terus branding, branding, terus BKV 1, 2, 3 itu kan setiap itu tuh kita mempelajari semua bidang. Jadi menurut saya penting semua, Pak. Ah, itu hanya formalitas sebenarnya. Oke, thank you Nimade. Baik, Baik, Pak. saya rasa perkenalan kita sudah cukup panjang gitu kan dari tadi jam setengah dua, setengah jam kita ngobrol berkaitan dengan perspektif dari bisnis iklan yang akan diberikan sampai nanti akhir semester sampai sudah ada bocoran tuh di akhir proyeknya kayak gimana kan gitu. Jadi perlu saya tegaskan teman-teman bahwa sebenarnya mata kuliah ini itu mata kuliah yang nantinya itu based on project gitu, basisnya dari project. Jadi kita akan memilih UMKM yang dibantu untuk bisa dihajar di wilayah bisnis iklan. Itu akan nanti terjadi setelah UTS, teman-teman. Jadi UTS ini teman-teman hanya akan diberikan tugas atau diberikan pembelajaran berkaitan dengan how to analyze misalkan atau mengeksplorasi lebih jauh tentang UMKM, kemudian branding dan juga periklanan terutama untuk bisa menghasilkan sedikit banyak cuan gitu. Baik, kita langsung ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, ada yang belum kenal saya kah? Pada mata kuliah yang katanya manajemen desain tadi kan? Ada yang belum kenal saya? Oke, kenal semua ya berarti ya? Mode-mode apa namanya? Dosen terbangan kan kalau mode-mode begini. Gunain Zoom aja, ngabisin kuota aja. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai ke materi, teman-teman? Sudah? Gak ada? Bisa lanjut ke materinya? Ada pertanyaan, teman-teman? Dan hening seketika. Ayo, ada pertanyaan? Udah? Nggak ada? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Kita pilih virtual background yang lebih kan. Wah, sekali-sekali sepertinya. Baik, teman-teman.
seperti yang sudah saya berikan, ada beberapa apa namanya, beberapa hal yang eh, berkaitan dengan bisnis iklan ini. Apakah share screen saya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Jelas ya? Jatuh. Maaf. Jadi bisnis iklan itu pada dasarnya ketika kita berbicara secara apa, topologi, topologi itu satu istilah yang digunakan untuk membedakan atau mendefinisikan pada sebuah kata atau kalimat, kita bisnis iklan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah bisnis, yang kedua ada iklan. Bisnis itu akan selalu berorientasi profit. Jadi basic berpikirnya begitu, teman-teman. Bisnis itu akan selalu berorientasi profit. Kalau tidak berorientasi profit, namanya bukan bisnis. Berarti namanya sedekahan misalkan, atau namanya apa, dana sosial mungkin gitu. Yang intinya kalau untuk bisnis berarti dia nyari cuan gitu. Gampang bahasa sekarangnya kan nyari cuan. Iklan itu merupakan salah satu bagian yang terintegrasi dari desain komunikasi visual gitu. Yang meskipun iklan ini sendiri sebenarnya menjadi salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa komunikasi, tapi tidak mahasiswa seni rupa. Tapi justru iklan itu diharuskan untuk orang-orang di kafe untuk mempelajari. Iklan sendiri merupakan eh, evolusi, bisa dikatakan evolusi dari reklame. Reklame yang masih tersisa yang bisa kita lihat sekarang itu modenya seperti pecel lele itu. Pecel lele itu reklame yang lama gitu. Jurusan jurusan sebelum jurusan DKV, jurusan sebelumnya dinamakan desain grafis. Sebelum jurusan desain grafis itu ada namanya jurusan reklame gitu. Pengganti dari cetak saring, cetak sablon. Nah, melihat definisi dari bisnis iklan itu sendiri, sebenarnya tujuan besarnya adalah bagaimana iklan itu bisa cuanin gitu, bisa mencari cuan lewat iklan. Padahal belum tentu sebuah iklan yang baik itu akan bisa mencuankan gitu. Nah, pada mata kuliah ini juga melanjutkan dari pembahasan berkaitan dengan bisnis iklan. Sebentar. Oke, teman-teman sebentar ya.
Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, lanjut ya berarti ya. Ini mata kuliah bisnis iklan dari pertemuan kemarin. Terakhir itu kan kesimpulan dan pembelajaran itu iklan merupakan alat yang kuat untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi opini publik dengan memahami elemen-elemen dasar dan konsep-konsep populer. Kita dapat menciptakan iklan yang efektif dan kreatif sebenarnya. Nah, the problem is atau permasalahannya adalah selama kita belajar terkadang yang dikasih atau yang diberikan pengajarannya seperti di KP1 itu wilayahnya tatarannya teknis. Hanya sekedar ada ide ini kemudian ditranslate. Kita hampir tidak pernah membicarakan berkaitan dengan apabila ide tersebut masuk dalam sebuah target audience atau target market, itu efek atau dampaknya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita evaluasi pada bisnis iklan ini. Jadi kalau boleh dibilang, pada pertemuan keempat dan selanjutnya sampai ke terakhir, kita akan membangun sistem bisnis iklan pada UMKM melalui konsep periklanan. Tapi karena teman-teman berfokus atau mengambil konsentrasi branding itu sebagai akar dari kesuksesan. Kesuksesan dari bisnis iklan dan kesuksesan. Semoga sarjana desain kalian, sarjana desain ya kalau di ITERA ya? Atau sarjana seni? SDS atau SSN kalau di ITERA? SDS, Pak. Oh, sarjana desain kalian. Ya kan tujuan kan kesuksesan kalian. Baik, capaian belajarannya sesuai dengan RPS yang saya terima masih sama dari tahun kemarin karena mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah yang baru, masih termasuk yang baru itu sebenarnya adalah menganalisis tren konsumen pasar. Jadi seperti yang saya bilang di depan tadi bahwa DKV itu sebenarnya campuran antara komunikasi, seni rupa, apa lagi ya, desain grafis gitu. Nah, menganalisis tren konsumen pasar ini biasanya orang-orang dari komunikasi, teman-teman, dari sosiologi berkaitan dengan tren konsumen pasar. Tetapi bagi desain komunikasi visual itu akan kembali kepada kepentingan dari DKV itu sendiri. Jadi begini, kalau kita ingin menganalisis tren konsumen pasar pada wilayah bukan hanya DKV sebenarnya, jadi wilayahnya luas itu yang harus dilakukan adalah market research gitu, atau riset pasar. Di mana riset pasar ini merupakan bagian yang penting untuk menggambarkan tentang kondisi pasar yang akan dipenetrasi atau akan dimasuki. Terkadang tadi ada obrolan juga kan gitu. Kita bikin iklan tuh udah keren gitu, udah ngikuti zaman, udah menggunakan AI bahkan kan gitu kan. Tapi kok nggak masuk ya? Apa ya yang salah kan gitu kan? Karena biasanya kalau bikin iklan tuh ya sudah apa yang ngetren nah itu yang diikuti. Contoh, TikTok lagi ngetren Dek jangan dek gitu. Apa sih? Iya bener ya, dek jangan dek atau apa ya? Jangan ya dek ya. Nah itu, jangan ya dek ya kan gitu ngetren. Itu kan ngetren kan, maksudnya viral dan lain sebagainya. Sebenarnya segmentasi atau pasar viral itu ada sendiri gitu. Tapi apakah kemudian produk tersebut itu memang harus masuk dalam pasar viral? Pasar yang harus sensasional gitu, iklannya terus-menerus ada dan lain sebagainya. Itu yang perlu dianalisis atau diketahui. Nah, bagaimana mengetahuinya? Based on market research-nya atau riset pasar yang komprehensif untuk memahami perilaku ini kata kuncinya nih. Memahami perilaku, preferensi. Preferensi itu adalah kecenderungan kecenderungan menggunakan sesuatu itu namanya preferensi. Bapak yang Oke. Berisik sekali sebenarnya. Preferensi dan kebutuhan target audience. Pada pertemuan berikutnya nanti setelah UTS saya akan gambarkan sebenarnya kita tuh sedang menghadapi yang bentuk kayak gimana sih market-market kita hari ini tuh kan gitu. Jadi ada perilaku, preferensi sampai kebutuhan target audience. Ya, ini akan bedakan antara target audience dengan target market. Target audience itu adalah target yang akan mendengarkan atau yang akan menerima pesan itu. Sedangkan target market itu adalah pasar yang akan kita tuju. Contoh, kalau target audience
Itu kalau kita di pasar umum pada umumnya gitu kan, kita teriak-teriak tuh di tengah pasar, dijual, 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 gitu kan. Nah, itu namanya target audience. Target audience siapa? Orang yang mendengar suara kita, itu target audience. Kalau divisualkan, atau digambarkan dalam DKV, target audience kita yang melihat iklan kita itu target audience. Tapi dalam target audience itu ada yang lebih spesifik, namanya target market atau target pasarnya. Terkadang kita sudah tahu target audiensnya, tapi karena terlalu ambisius. Jadi namanya UMKM kan kadang semua umur gitu kan, yang tidak spesifik kan gitu. Maka yang digarap akhirnya adalah keseluruhan, jadinya desainnya nggak berfokus. Contoh paling gampang itu misalkan target market dari popok itu siapa sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Target market dari popok, Mami Poko, brand-brand besar seperti apa namanya, Mami Poko, kemudian apa sih, Meris gitu-gitu. Ada yang bisa memberikan gambaran siapa sebenarnya target market dari popok bayi? Ibu-ibu, Pak. Kan dia yang make bocah. Iya, tapi kan ibu-ibu ini kan orang tua dari si anak itu kan. Nah, yang membeli popok itu kan otomatis ibunya. Anak kecil itu tidak tahu menahu tentang produk tersebut gitu. Jadi Nah, yang tahu kebutuhan si anak dan spesifikasi produk itu adalah si ibunya, Pak. nah, oke. Berarti si anaknya itu target audience atau bukan? Iya, Pak, target audience. Nice. Jadi kebayang ya, siapa yang dinamakan target audience, siapa yang dinamakan target market. Itulah kenapa Kinder Joy, Kinder Joy itu target marketnya, iklan-iklannya itu selalu ke anak-anak. Ada mainan di dalamnya, bla bla segala macam. Padahal kalau ada anak kecil minta Kinder Joy di Alfamart atau Indomaret, pasti orang tuanya udah kaget dulu, harganya udah mahal gitu. Karena yang memang ditarget marketnya adalah anak-anak gitu. Mereka menggunakan bagaimana perilaku anak-anak ketika meminta sesuatu, dan itu nggak bisa ditolak gitu. Apakah itu bagus ya, pada iklan tersebut bagus, tapi pada sisi yang lain perlu dipertimbangkan. Nah, disitulah kita bisa melihat tentang siapa target marketnya, siapa target audiensnya itu based on survei, teman-teman. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh teman-teman DKV. Mereka bak inilah seperti dukun yang menerawang gitu kan. Target audiens saya tuh umurnya sekian sampai sekian gitu. Itu kan jadi satu hal yang sebenarnya gimana ya? Ya nggak beda sama dukun kan gitu kan. Nggak beda sama dukun yang oh itu tuh gara-gara itu tuh gitu. Nah, supaya tidak seperti itu, kita perlu melakukan yang namanya analisis kebutuhan dari tren konsumen pasar kita. Melalui apa? Dari survei, dari analitik sosial media, data penjualan. Nanti akan penting, nanti sampai di akhir perkuliahan itu akan buka dapur, sedikit aja dibuka gitu. Berapa sih penjualannya? Gitu. Berapa harga yang ditawarkan? Karena itu nanti akan terus-menerus menjadi baseline data yang akan kita gunakan untuk membuat iklan. Nanti akan di akhir saya akan tunjukkan bagaimana teman-teman kakak tingkat kalian menyelesaikan bisnis iklan bersama saya tahun kemarin. Oke, disitulah untuk mengidentifikasikan pola perilaku konsumen yang terus berulang. Jadi yang ditarget oleh iklan itu kebetulan gitu hal-hal yang gini. Sebelum sampai ke situ. Jadi kalau yang namanya marketing itu, yang namanya marketing atau bahasa Indonesianya apa ya, marketing ya? Sales bukan, marketing itu marketing pemasaran. Yang namanya pemasaran itu KPI-nya atau Key Perform Indicator, indicator gitu. Key Perform Indicator atau bahasa gampangnya gini.
kita bisa melihat sebuah pemasaran yang bagus itu kalau nilai indikatornya 10 misalkan, dari 10. Atau dia penjualannya terus-menerus meningkat. Itu pemasaran yang bagus. Kenyataannya, tidak semua pemasaran seperti itu. Nah, target dari pemasaran itu adalah membuat repeating order, RO. Repeating order itu adalah satu konsep di mana pembeli itu kembali ke produk itu. Contoh, misalkan kalau odol gitu misalnya, odol itu udah brand, pasta gigi, pasta gigi udah cocok sama Pepsodent misalnya dari Unilever, ya sudah, saya udah cocok sama itu kok. Kalau nyuci piring tuh saya bisa lebih seret kalau menggunakan Sunlight. Berarti brandnya sudah menancap betul dalam pikirannya. Dan berarti Unilever berhasil atas penancapan brand ini. Nah, di mana ketika perilaku konsumen itu terus-menerus berulang itu yang digunakan. Contoh kalian lagi gabut, bukanya apa? Instagram, TikTok. Share, geser, 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 tiba-tiba udah ganti hari. Share, geser, 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 tiba-tiba udah menghadapi kenyataan kembali kan gitu kan. Nah, itu yang di apa namanya? Yang ditukar oleh TikTok sebenarnya adalah leisure time kalian. Waktu luang kalian yang seharusnya bisa meningkatkan produktivitas, memotivasi diri agar menjadi lebih sukses gitu, tapi lebih suka terjebak dalam scroll 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 scroll, udah pindah dunia. Jadi pada dasarnya apabila kita ingin melihat bagaimana tren konsumen, itu kita harus tahu tentang riset yang akan kita lakukan gitu. Di mana langkah selanjutnya itu mengkaji tren industri, dan ini tidak kalah penting. Seorang desainer komunikasi visual itu tidak hanya melihat, kalau mengkaji tren industri kan kebanyakan kalian melakukannya ya, cari di Pinterest, cari di mana, Behance dan lain sebagainya, lagi ngetren apa sih industri sekarang kan gitu, masih bisa dicari. Tapi yang males itu adalah hanya langkah riset pasar, yang banyak sekali teman-teman tuh malas melakukannya. Satu, karena apa? Dia itu sulit untuk dilakukan dan waktunya nggak sebentar gitu. Dia panjang dan perlu berminggu-minggu untuk menyelesaikannya gitu. Nggak cukup sehari datang kemudian kelar. Maka dari itu latihan kemarin ketika sama Bu Maria itu kan sedikit banyak membantu untuk melihat sebenarnya bagaimana sih riset pasar yang baik. Oke, analisis seperti ini dapat membantu kita untuk memastikan bahwa kampanye iklan sebagai bisnis dapat efektif ketika berhadapan dengan target audiens, pun nanti target marketnya. Nah, itu semua akan berkaitan dengan branding gitu. Dan ini mata kuliah review ini sebenarnya sudah pernah kalian bahas juga pada DKV 1, 2, 3 juga. Apa itu branding sebenarnya? Branding itu tetap proses menciptakan identitas sebenarnya. Proses menciptakan brand. Konstruksi paling dasar dari brand atau akar dari brand itu ide. Jadi macam virus gitu yang disuntikkan ke dalam pikiran kita. Ketika virus itu bertemu atau bersiftam bergejala dengan bentuk visual yang sama, maka kita akan ngeklik ke situ. Contoh tadi pasta gigi ke odol. Contoh yang lain misal HP. HP itu ngebrand tuh ke brandingnya itu, kalau HP yang bagus, kameranya bagus itu pasti ke Apple misalnya. Nah, itu berarti tancepan brandingnya mantap sekali di pikiran kalian. Yang canggih itu Apple. Padahal Apple juga cuman untuk buka WhatsApp gitu. Untuk TikTokan. Iya kan? Ada gitu yang HP-nya menghasilkan uang ratusan juta gitu. Kan nggak banyak gitu. Bukan nggak ada, tapi nggak banyak. Nah, seorang desainer komunikasi visual itu wajib hukumnya memahami tren pasar untuk melihat sebenarnya konstruksi brand seperti apa yang bisa atau cocok pada satu usaha. Nah, inilah yang kemudian ada keterhubungannya, di mana kegiatan membangun brand atau jenama, bahasa Indonesianya brand itu jenama, itu disebut sebagai branding. Nah, branding menciptakan identitas dan citra yang konsisten. Jadi kata kunci dari brand itu adalah bagaimana menerapkan ide itu terus-menerus sama secara tone, secara warna,
buku tone secara mood juga secara bentuk itu sama. Sama bukan berarti semuanya bentuknya sama. Contoh ini dalam presentasi ini, konstruksi bentuk ini itu berbeda-beda, tapi mereka memiliki tone yang sama. Nah, iklan itu iklan itu akan berbasis pada citra yang konsisten. Permasalahannya adalah kebanyakan dari UMKM kita itu wilayahnya itu tidak konsisten di tahapan-tahapan berikutnya. Iklan memperkuat branding dengan menyebarkan kesan kepada target pasar atau target market, membangun kesadaran dan kepercayaan konsumen. Itu tujuan besar iklan. Itu tujuan besar dari branding. Make a consciousness namanya. Dan make a trust, membuat kepercayaan. Sama halnya kalau dalam analoginya bukunya Jito Kasilo tentang komunikasi cinta. Jadi Jito Kasilo ini salah satu apa namanya? eh punya biro iklan gitu. Namanya Fortune. Nama biro iklannya Fortune, base-nya di Jakarta. Gitu. Pemiliknya atau pendirinya itu salah satunya adalah Jito Kasilo. Jito Kasilo ini dia menulis satu buku tentang menjelaskan tentang satu brand. Jadi dia ngobrolinnya begini. Brand itu kalau digambarkan misalkan ini orang ya. Gitu. Ini orang. Katakanlah ini orang. Oke. Ini cewek gitu. Sedangkan ini cowok. Cewek rambutnya ada panjang-panjangnya, ada cembol-cembolnya, sedangkan cowok bertopi dan lain sebagainya. Ini perempuan, ini laki-laki. Nah, udah simpel ya karena di Zoom. Jadi yang disebut sebagai target market, katakanlah ini target marketnya itu dari si apa namanya, dari si perempuan ya, itu adalah si laki-laki. Jadi si laki-laki ini kalau diandaikan bagi Jito Kasilo dalam komunikasi cintanya ini adalah perusahaan, sedangkan si ceweknya ini adalah konsumen. Oke, satu perusahaan, satu konsumen atau target marketnya. Gitu. Nah, yang disebut sebagai brand itu adalah apa yang terlihat dan apa yang dipikirkan dari atas yang dia gunakan, kemudian bajunya, kemudian sepatunya secara visual. Itu namanya visual branding. Gitu. Nah, dari visual ini ketika dia menawarkan satu produk, misalnya, ini produknya katakanlah api yang menyala gitu. Produknya ini dia tawarkan kepada si perempuan, apakah dia akan tertarik dengan produknya? Tergantung. Misalkan si cowoknya wangi nggak? Wangi itu juga bagian dari branding. Jadi elemen branding tuh nggak cuma sekedar bikin logo, bikin konsisten karyanya, tapi juga bagaimana eh, yang disampaikan, apa produk seperti apa yang dia tawarkan kepada si cewek, gitu, tawarannya menarik atau tidak, gitu. Nah, posisi brand itu ada di sini sebenarnya. Nah, ini namanya ini brand nih. Apa yang di benak konsumen itu namanya brand. Supaya brand ini bisa bagus di pikiran konsumen, otomatis dia harus dandan dong. Ya nggak sih? Mana ada cewek yang mau sama lelaki yang lusuh, bau, tidak bertanggung jawab, nganggur gitu kan. Ada lagunya kalau orang kayak gitu. Impossible, impossible. Gitu. Nah, disitulah kemudian perlu si perusahaan ini melakukan pengiklanan dirinya bahwa dia adalah cowok ganteng, maco, mapan, bisa jadi suami yang baik dan lain sebagainya kan.
supaya brand yang terbentuk dalam pikiran perempuan ini atau si konsumen itu menjadi bagus. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan branding, berkaitan dengan iklan, karena membangun kesadaran dan kepercayaan konsumen itu adalah tugas dari brand itu sendiri. Dah? Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Kalau lanjut kita akan lihat contoh Apple gitu. Di mana Apple ini selalu melakukan perubahan terus-menerus. Dari yang kompleks dengan pemikiran dari Isaac Newton, kemudian berubah menjadi pelangi, berubah menjadi hitam, dan ketika Steve Jobs masuk menjadi logo Apple Croix seperti hari ini. Mungkin beberapa kalian ada yang belum lahir tahun pergantian Apple itu, tapi itu terjadi. Pun juga kopi kenangan, gitu. Di mana kopi kenangan itu mencoba untuk menciptakan brand hubungan emosional dengan konsumen. Gimana kan basisnya kenangan ya, namanya kenangan kan nggak mungkin lupa. Namanya kenangan, ya kan? Kenangan baik, kenangan buruk dan lain sebagainya. Nah, pesan brand atau brand voice, suara brandnya itu cinta tak harus mahal gitu, dengan target konsumen anak-anak muda seumuran kalian. Makanya kopi kekinian menjadi berebut pasar untuk anak-anak muda. Kemudian ada strategi digital dengan menggunakan Instagram Ads untuk meningkatkan interaksi. Hal ini cukup umum sekarang dilakukan. Kalau dulu kan jarang yang pakai Instagram Ads atau Facebook Ads karena pertimbangannya adalah selain mahal, konsep dari iklannya masih belum jelas. Contoh yang lain ada di branding Hijab. Hijab ini merupakan fashion muslimah modern gitu, yang mana elemennya menggunakan elemen-elemen pastel, cukup terkenal di zaman sekarang. Kemudian dia menggunakan strateginya adalah strategi komunitas. Kalau kopi kenangan ini dengan strategi digital, kalau yang ini itu dengan menggunakan strategi komunitas. Kalau Apple dengan strategi teknologi, karena dia mengkonstruksi bentuk visualnya menjadi silver. Itu yang melatar belakangi kenapa warna silver itu akan cenderung ke teknologi, karena berkat Apple dia. Berkat Apple, perspektif berkaitan dengan warna silver itu kaitannya dengan visioner, teknologi masa depan dan lain sebagainya. Ada strategi komunitas. Dengan menggunakan komunitas, menggerakkan komunitas, kemudian membuat konstruksi apa namanya? Konstruksi dari brand ini menjadi lebih jauh lagi. Oke. Ada juga, nanti sayur roti saya contohkan. Tapi kenapa branding penting untuk UMKM gitu? Di mana branding penting untuk UMKM karena dia perlu untuk mengenalkan identitas dirinya ke pasar. Kemudian juga membangun kepercayaan, membangun loyalitas dan diferensiasi atau pembedaan. Sehingga kalau kita lihat iklan sabun di sini, itu kita akan bisa lihat sebenarnya yang terkonstruksi dari sabun itu memiliki brand masing-masing. Ada Citra, ada Medicare, ada Harmony, sabun yang sangat murah dari zaman saya sampai sekarang. Ada Dettol, gitu, ada Nuvo, ada pendatang baru, Kamai, gitu. Ada yang untuk high class, misalkan yang bagian bawah ini apa? Imperial. Nah, contoh yang lain adalah dengan strategi digital melalui Facebook Ads untuk kampanye sarapan bergizi. Gitu. Contoh yang lain, Sprite yang menggunakan tagline nyatanya nyegerin, gitu, yang menggunakan Cak Lontong sebagai influencer, itu juga strategi influencer juga. Sehingga penerjemahan ide itu tidak sekedar bisa langsung ada, tetapi juga dipikirkan. Dia akan menggunakan kendaraan apa untuk dikenal orang lain.
Jadi macam sebenarnya macam ini. Oke. Sebenarnya macam apa namanya, apabila kita ingin menentukan lebih jauh berkaitan dengan iklan apa yang akan kita selesaikan, itu kita perlu melihat bagaimana konstruksi dari brand tersebut itu ditempatkan. Apa sih yang ingin dia sebenarnya ingin dihajar atau sebenarnya ingin diselesaikan gitu. Nah, bagaimana branding membantu sistem periklanan? Branding yang konsisten akan mempermudah sistem periklanan dalam menargetkan target audiensnya. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada konsumen, menghimbau, mempengaruhi, mempersuasi halayak ramai. Jadi boleh dikatakan sebenarnya desain komunikasi visual adalah desain tipu-tipu. Karena dia mengarahkan opini publik menjadi ke sesuatu kan, menipu sebenarnya. Contoh kecil ketika kita beli Indomie goreng gitu dari Indofood, ya kan? Di gambarnya itu gambarnya menarik sekali. Ada mie-nya, ada telurnya, ada apa sayurannya gitu. Tapi ternyata ketika kita buka itu isinya cuma mie kering dan bumbu. Jadi di mana letak letak visualisasi yang digambarkan oleh Indomie itu? Gitu. Ada yang bisa menjelaskan ke saya kenapa antara kemasan Indomie itu dengan isi dari Indomie itu tidak sama? Kenapa itu bisa terjadi? Padahal itu kebohongan publik loh, iya kan? Kenapa isi dari Indomie itu menjadi tidak sama dengan kemasannya? Padahal kemasannya itu begitu menarik, begitu lezat gitu. Ada yang tahu? Atau ada yang mau berpendapat kenapa sebuah kemasan itu menjadi berbeda antara kemasan dengan produknya? Jadi yang mau kasih pendapat? Udah semester 7 loh ini. Harusnya basic dari diskusi. Oh, ada yang chat. Untuk menarik perhatian. Perhatian apa yang ditarik? Kalau udah narik perhatian terus kan isinya beda. Yang diomongkan kan berarti tidak sama. Izin Pak, mungkin Silakan. tujuannya untuk memanipulasi imajinasi audiensnya. Nah kan berarti kan jurusan tipu-tipu kan kita kan sebenarnya ya. Betul Pak. Jurusan jurusan tipu DKV kan secara visual kan menipu kan. Kok Betul tidak Pak. sesuai kenyataan kan gitu. Tapi ya menipulah dengan yang baik sama seperti yang lain. Nah, itulah tujuannya untuk menghimbau, mempengaruhi, persuasi. Kalau yang namanya persuasi itu kan inilah, apa namanya? Mengajak-ajak serta menarik perhatian melalui informasi yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, tujuan yang lain dari branding dalam sistem periklanan adalah menyebarluaskan arus informasi agar konsumen terus mengingatnya. Benar kan? Seperti penggambaran tentang perempuan tadi, sebenarnya yang ingin ditargetkan itu perempuan selalu terngiang-ngiang bagaimana perlakuan laki-laki. Tapi sayangnya ketika sudah mendapatkannya ditinggalkan begitu saja gitu, dan mencari pengganti. Cakep. Udah jangan senyum-senyum. Oke, next. Promosi berusaha mengubah sikap atas perilaku konsumen. Jadi selalu ada pertarungan tuh antara satu brand dengan brand yang lain. Itulah kenapa disebut sebagai pasar. Karena ada pertarungan jual beli. Sama layaknya kita datang ke pasar tradisional, teman-teman. Ada banyak penjual, ada banyak orang yang bisa kita datangi untuk membeli satu produk, misalkan. Kita mau beli tahu putih. Itu tuh kalau di pasar itu ada banyak orang yang jual tahu putih tuh. Tergantung siapa yang mau kita beli atau kita tuju. Nah, kalau dalam dalam bisnis periklanan, pasar pun juga sama. Satu produk, misalkan produk HP, misalkan satu bidang di telepon seluler, itu ada banyak banget pemainnya.
atau penjualnya itu ada banyak banget tawarannya. Ada yang kameranya bagus, HP-nya bagus, mesinnya bagus, nggak pernah nge-lag gitu kan. Tapi harganya juga bagus, saking bagusnya sampai harus nyicil kan. Ada yang tahan banting gitu, bisa melewati berbagai suasana hati. Kadang lagi kalau lagi marah ya dibanting tapi nggak apa-apa kan gitu itu ada. Ada yang pangsa pasarnya untuk anak muda yang pengen sama kayak yang HP mahal tadi tapi nggak bisa beli. Akhirnya ada versi murahnya. Tapi ya begitu ngelek-ngelek kemudian HP-nya kameranya ada apa namanya ada sesuatu yang nggak sama, nggak sesuai gitu. Tapi kan secara tampilan sama, secara luaran sama. Nah, itulah yang disebut sebagai mengubah sikap dari perilaku konsumen. Sehingga pasar yang terjadi itu kompetitif gitu. Apa yang ditawarkan itu sangat kompetitif. Nah, contoh sayur roti meningkatkan penjualan sebesar 25% melalui iklan yang didukung branding yang kuat. Jadi bisa dikatakan sebenarnya branding itu fondasi kesuksesan dalam iklan digital hari ini. Karena kita sedang mengalami fase marketing 5.0. Jadi sudah tidak lagi 4.0. Sekarang itu udah 5.0 dan menuju 6.0. Tipe marketing itu akan saya bahas nanti setelah UTS. Tapi pada dasarnya adalah kalau kita mau bangun branding itu itu mau tidak mau merupakan fondasi untuk membuat kesuksesan nanti. Nah, setidaknya dalam proses kita membuat iklan berbasis pada branding yang sesuai, yang pertama kita harus melakukan pretest dulu. Jadi proses ini adalah proses yang memang cukup panjang, teman-teman. Kenapa bisa dikatakan cukup panjang? Karena disitulah kita harus melakukan pretest, kemudian kita memberikan aksi di dalamnya, dan ada hasil evaluasi. Nah, 3 pilar dari aksi perencanaan periklanan yang perlu diperhatikan adalah penetapan tujuan dan identifikasi sasaran. Itu ada data awal, itu disebut sebagai baseline. Data awal itu disebut sebagai baseline juga. Kemudian strategi dan teknik pemilihan pesan seperti apa? Strategi dan teknik pesan apa yang akan ditetapkan? Untuk penetapan ini akan sangat berbasis pada analisis pasar. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tahu siapa target marketnya dia. Dan strategi dan taktik pemilihan media apa yang akan digunakan. Nah, disitulah kemudian kita perlu mengevaluasi lebih jauh. Akarnya seperti apa dari sebuah brand. Saya kasih contoh tugas akhir dari bisnis iklan tahun kemarin. Ada yang paling itu tuh bentuknya makalah. Tapi kita masuk ke reportnya dulu lah. Ke report tuh yang lebih urgensial biasanya. Apakah terlihat share screen-nya? Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Waduh, udah klik tadi. Ya, udah terlihat. Sudah. Nah, ini file ini kalau teman-teman minta, kalau saya nggak bisa ngasih, tapi kalau teman-teman minta pada kelompoknya juga seperti persilahkan. Jadi proyek ini apa namanya dijalankan atas dasar pemilihan UMKM yang basisnya adalah basis dari Lampung, namanya Madu Suhita gitu. Dan di Madu Suhita ini awalnya mereka ingin membuat video kok ya, saya agak lupa gitu prosesnya. Tapi kemudian dalam keberjalanan riset pasarnya, itu ternyata yang dibutuhkan tuh bukan itu. Yang dibutuhkan justru branding baru terhadap produk baru gitu. Nah, dari situlah kemudian brand DNA-nya dikonstruksikan, core value-nya diekstraksi, added value-nya diekstraksi, produk brand-nya juga diekstraksi, data khalayak diekstraksi gitu kan, sampai ke data visual. Nah, ini yang saya maksud tadi, sebagai seorang desainer komunikasi visual, maka survei konsumen ini menjadi penting. Dia menggunakan metode survei ya tentu ya.
ada gendernya, laki-laki perempuan, usia, pekerjaan, domisili terutama. Karena itu akan menjadi target market dan target audiensnya. Dan setelah survei konsumen melalui Google Form itu secara usia didefinisikan gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulan apa? Sampai ke pekerjaan. Kenapa itu menjadi penting? Karena ini yang disebut sebagai baseline data. Nah, baseline data juga itu perlu dijabarkan lebih jauh tentang media promosi yang sudah digunakan. Itu baru base ya. Belum diapa-apain. Kita baru ngamati ini UMKM gitu kan. Kemudian dari Facebooknya, Shopee-nya, Tokped-nya itu dianalisis satu persatu. Baru kemudian produknya dijabarin dia. Nah, ini yang saya sebut tadi, ada data penjualan di dalamnya. Data penjualan ini dapat dari mana? Dapat dari si pemiliknya. Itulah kenapa UMKM yang nanti kalian gandeng untuk sampai ke UAS itu harapannya itu terbuka. Gitu. Jadi sebelum UTS ini saya berharap sudah ada UMKM yang hadir atau yang bisa diajak kerjasama. Ya minimal speak-speak dulu lah. Nah, ada nol nih, ada nol PCS. Nah ini karena dia tidak mendapat datanya. Gitu. Nah mulai ada datanya di sini nih. Oh per minggu dia hanya laku dua, hanya laku berapa gitu. Ya meskipun secara real kita tidak bisa mengevaluasi karena kita tidak belajar metodologi secara statistik atau secara numerik berkaitan dengan data penjualan. Nah, setelah setelah menganalisis di awal baru masuk ke dalam permasalahan dari si Madhuri Suhita ini gitu, kelompok yang kemarin itu. Permasalahannya ada apa, penyebabnya ada apa, dan lain sebagainya. Baru disimpulkan riset data Madhu Suhita. Udah, target khalayaknya dijabarin kembali setelah diskusi panjang. Jadi step by step ya ini ya. Yang ditawarkan atau yang ditampilkan ini adalah step by step proses dari diskusi kita. Jadi dia mendiskusikan berkaitan dengan identifikasi permasalahan UMKM, kemudian mengkonstruksikan kembali atau membuat kreatif brief kembali berkaitan dengan apa perubahan yang akan dilakukan, baru akan ke basis plan. Nah ini nih yang penting nih. Karena kita adalah basicnya adalah bisnis iklan, maka bisnis plan itu wajib hukumnya ada. Apa itu bisnis plan? Bisnis plan merupakan satu sheet atau satu resume ya, apa namanya? Resume untuk menjelaskan kita tuh sebenarnya mau ke arah mana dari karya ini atau dari desain ini. Ditambah dengan timelinenya, baru kemudian aktivasi Madu. Nah, di Instagram, di TikTok, kalau nggak salah mereka revisi 2 sampai 3 kali kalau nggak salah soal ini aktivasi Madu. Nah, ini yang saya bilang harus ada baseline dan kalian harus kenal dengan pemiliknya. Karena apa? Karena yang diminta bukan hanya data penjualan, tapi juga interaksi antara target audience dengan si pemiliknya. Jadi mereka menganalisis mana yang paling engagement, itu paling engage di antara semua, ada impresinya berapa, yang diklik dari rumah berapa, dan lain sebagainya. Nah, data-data ini kalau tidak memiliki akun atau tidak dekat dengan si pemilik akun, ya kita nggak akan dapat. Gitu. Dari TikTok juga begitu. Nah, report satu ini nanti dibuat per minggu ya, reportnya. Dari report satu, itu basicnya dari timeline yang sudah jalan, kemudian digambarkan di report satu, gitu kan, sebagai baseline, kemudian dibandingin tuh insight sebelum dan sesudah. Nah, ini yang disebut sebagai post test yang di depan tadi. Di mana terjadi peningkatan yang signifikan misalkan apa yang ada di situ dari minggu pertama sampai minggu terakhir dari produk perbandingan produk penjualan gitu dan lain sebagainya itu berapa persen kenaikan rata-ratanya. Persenan ini itu akan sedikit banyak membantu untuk menarik investor agar mereka datang ke dalam satu usaha kita. Oke, begitu teman-teman apa namanya materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan berkaitan dengan materinya? Maaf di sini azan ya, jadi saya matikan mic dulu. Ada pertanyaan silakan langsung disampaikan, boleh via chat atau langsung ngomong.
Udah, ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, kalau lanjut kita masuk ke tugas di minggu kelima, teman-teman. Jadi teman-teman akan diminta untuk penelitian terkait dengan UMKM. Tidak perlu besar, yang penting eksis dan konsisten brandingnya ada, kalian kenal tentu. Dan bisa jadi calon nanti, calon kuat untuk di branding pada proyek, base proyeknya, apa, basis proyeknya dari DKV, dari bisnis iklan ini. Dianalisis logonya seperti apa, pesan apa yang ingin disampaikan. Di sini sudah ada contohnya. Kemudian strategi apa. Jadi selain logo, pesan, ada strategi juga. Analisis juga tren konsumen pasar, strategi yang digunakan, gitu, kompetitor. Presentasikan hasil penelitian teman-teman. Ini individual, itu di minggu depan. Gitu. Dan ini sifatnya individu. Jadi pastikan teman-teman menggarap ini dengan baik. Nah, pastikan juga teman-teman bisa mendatangi UMKM itu, gitu. Jadi selain apa namanya, selain mengamati sosial medianya, tapi juga ketemu langsung sama orangnya. Meskipun tugasnya individu, tapi ketika kalian mendatangi, kalian boleh bareng-bareng. Jadi boleh dong Pak, UMKM-nya satu untuk banyak orang, boleh. Gunain maksimal ya 4 lah, 3 sampai 4 orang di dalamnya. Nah nanti satu dengan yang lain format laporannya sama, enggak juga. Di mana perbedaan yang ada gitu pada analisis tren konsumen dan strategi yang digunakan. Jadi strateginya biasanya ada strategi yang sangat besar, ada yang strategi yang kecil. Contoh kafe. Kafe ada yang menggunakan strategi diskon, gitu kan? Atau buy one get one. Itu sudah berbeda. Antara diskon dan buy one get one itu adalah dua strategi yang berbeda. Nah, untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh, teman-teman bisa melihat strategi kecil apa yang dia gunakan. Konsisten nggak? Misalkan di websitenya sama nggak dengan yang di menu atau yang diobrolkan sama pemiliknya misalkan. Tapi fokusnya ada di Lampung. Gitu. Oke, ada pertanyaan berkaitan penugasan ini? Hal-hal yang tidak diatur dalam tulisan ini maka dibebaskan. Termasuk presentasinya mau berapa ratus halaman itu bebas. Mau 1 halaman boleh, 2 halaman juga boleh. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman?